Dulu gue tuh benci banget sama orang-orang produktif. Karena gue kagak ngerti gimana caranya mereka juga punya 24 jam tapi produktifnya ampun-ampun. Gue sangat envy ngeliat orang-orang yang bisa running bisnis gitu banyak. Harus stay fit, harus jaga makanan, harus sehat, harus jadi kepala keluarga, harus jadi konten kreator, punya bis banyak. Itu menurut gue tuh sesuatu yang sangat-sangat asing banget. Kayak gimana caranya pakai topi ini semua. Dan terlebih, gimana caranya bisa konsisten. Tapi sambil berjalan dewasa, gue lihat tuh emang orang tuh sesimpel kayak ada yang konsisten sama yang kagak. Dan gue ngeliat sesuatu kesamaan buat orang-orang yang konsisten. Jadi basically, semua orang kalau ngomongin time management bilang adalah lo harus punya goal. Tapi semua orang punya goal kan. Tapi kenapa nggak semua orang itu bisa konsisten? Dan bahkan ada aja orang kagak ada goal, tapi konsistennya ampun-ampun. Dan di sini perbedaannya apa tuh? Ternyata untuk konsisten doang, goal itu gak penting. Ternyata ada sekelompok orang yang cuma butuh tekanan untuk jadi konsisten. Ngomong kasarnya, kerjanya pakai perut, bukan pakai otak. Tapi jelasnya kalian setuju. Namanya goal penting dong bro. Yes, penting sekali. Dan itu ke kelompok yang menurut gua sangat-sangat beda banget. Menurut gua, lu pada harus bisa masuk ke kelompok orang ini. Orang yang punya goal, tapi punya tekanan juga. Kategori orang-orang ini yang bakal jadinya eksponensial. Yang produktifnya tuh ampun-ampun. Dan sebagai orang yang sudah baca ratusan buku tentang self-help dan produktivitas, gua lihat ada kesamaan orang-orang yang produktif itu seperti apa. Dan gue yakinkan semua orang, yes, semua orang bisa mengaplikasikan prinsip produktivitas ini. Di sini gue mau kasih kalian suatu mindset dahulu ya, dimana menurut gue kalau misalkan mindset ini kalian kagak akuisisi, nggak ada gunanya kalian dengerin video gue. Jadi coba dengerin baik-baik. Kebanyakan orang setiap kali ngeliat orang-orang produktif selalu berpikir bahwa ngapain, gue gak mungkin lah bisa seperti itu. Apalagi dengan tren-tren dari Amerika Serikat yang gue kategorikan sebagai comfort creators. Banyak banget yang bilang, oh ya udahlah, nggak apa-apa lah, hidup di sini-sini aja, nggak usah kemana-mana. Lu nggak boleh keracunan sama mindset seperti itu. Mindsetnya lu justru harus berpikir gimana caranya gue seproduktif mungkin. Karena percaya sama gue, selalu nonton video ini terus lu ketemu sama konten ini di FYP-nya kalian, karena gue yakin ini tren bakal masuk ke Indonesia. Pasti kalian merasa, oh ya udahlah, gue di sana-sana aja lah, ngapain sih hidup yang ngoyo, ngapain sih hidup yang harus berambisi, ngapain ambis banget, malah dikatain cringe ya. Nah pasti ini video nggak berguna. So pastiin kalian itu memang pengen jadi orang yang lebih produktif lagi. Kalau misalkan kalian itu kagak punya tekanan, kalian itu udah cukup privilege, bikin cerita fiktif, akuisisi cerita fiktif. Banyak banget cerita fiktif yang menurut gue itu kalian itu bisa akuisisi untuk kalian itu bisa bergerak. Nggak usah mikir ke belakang terhadap lu punya background, mikir ke depan aja. Goal lu seperti apa dan harus didampingin tekanan seperti apa untuk kalian itu bisa mikir lebih lanjut lagi. Untuk kalian itu bisa masuk ke kategori orang produktif. Dimana pada umumnya tekanan itu akan muncul saat goalnya kalian itu kalian kompres se-ekstrim mungkin. Contoh kalian punya goal di umur 40, hajar. Di umur 30 gue harus bisa. Sekali lagi, jangan bacot, nggak realistis segala macam. Nggak guys, buat kalian yang nggak punya tekanan, kalian harus mengakuisisi tekanan. Jadi di video ini gue bakal kasih tahu kalian suatu sistem yang akhirnya gue pelajarin setelah sekian banyak gue berkecimpung di berbagai aktivitas dan menghasilkan sekian banyak output. Sistem ini yang akhirnya bikin gue tuh jadi produktif. Nah sebelum gue mau ngomongin ke sistemnya, gue mau kasih tahu beberapa rangkuman cara-cara produktif yang gue pernah sharing di videonya gue. Gue klaim gue akhirnya bisa dapat sistem ini saat gue itu sudah melakukan ini semua. Jadi buat kalian yang mungkin kagak dapat bahwa sistemnya ini kayaknya nggak cocok sama gue sangat merekomendasikan kalian untuk cobain dulu semuanya dulu nih. Contoh, kalian harus punya to-do list, bener-bener di breakdown. To-do listnya itu harus spesifik dan habis itu harus di time batching. Habis itu kalian harus bikin juga not to-do list, apa tuh sesuatu hal yang non-negotiable yang nggak boleh dinegosiasikan yang kalian harus kerjakan setiap harinya. Contohnya gue adalah gue nggak boleh konsumsi sebelum gue produksi. Dan habis itu kalian harus bisa memastikan kalian tuh bangun sepagi mungkin, dan begitu pagi kalian itu jangan lihat handphone, masuk ke tas-tas kecilnya kalian dahulu yang bisa nge-trigger kalian punya flow state. Yang bahasanya gue adalah minimum flow. Apa tuh trigger mode-nya kalian? Contohnya gue adalah gue ngeberesin tempat tidurnya gue sendiri. Karena itu akhirnya bikin momentum untuk masuk ke gue punya flow state. Abis itu kalian masuk ke kalian punya aktivitas, pastiin itu dalam cinema mode, dimana lagi kalian tuh masuk ke suatu bioskop, kalian bener-bener prepare banget kan untuk masuk ke bioskop kan. Kalian kencing lah, kalian siapin makanannya lah, kalian silent, kalian punya handphone. Pastiin setiap kali kalian melakukan aktivitas juga hal yang sama. Kalian itu emang benar-benar mau ngelakuin hal tersebut. Terus belajar untuk multitasking, tapi multitasking yang sifatnya itu aktif dilawan sama pasif. Contohnya aktif adalah kalian lari pagi, pasif itu adalah kalian tuh dengerin podcast. Jangan sampai kalian tuh manage time-nya kalian kayak seakan-akan 1 jam lari pagi, 1 jam dengerin podcast, itu udah hilang 2 jam. Tapi kalau misalnya bisa dilakukan bareng-bareng, itu yang bagus. Aktif dan pasif ya guys ya, jangan aktif dan aktif. Contohnya adalah kalian scrolling handphone sambil nyetir, menurut gue ya itu konyol. Lalu kalian juga harus punya yang namanya portable task. Jadi setiap kali kalian
kalian nge-planning, kan jelasin namanya planning kan kagak mungkin ya seideal itu ya. Pasti ada aja hal-hal yang bikin kalian itu nggak bisa mengeksekusi dengan kalian punya idealisme. Ada aja kan meeting yang akhirnya kelamaan lah, meeting yang akhirnya telat lah, bla bla bla, kan banyak banget kan. Nah di sini kalian itu harus punya portable task, dimana kalau misalnya kalian nunggu terhadap orang-orang yang telat ini, dibandingin kalian diem kagak ada kerjaan, kalian ada portable task untuk kalian lakukan tersebut. Dan ini udah banyak banget gue pernah sharing di video-video gue sebelumnya, dan menurut gue apakah ini works? Ini works. Tapi pada umumnya semua orang udah ngelakuin ini semua, akhirnya masih bisa prokrastinasi atau bahasa simpelnya males, adalah karena kalian itu masuk ke sesuatu yang namanya inner diffusion of responsibility. Jadi ngomong simpelnya buat semua orang bisa relate, terutama kalian yang udah kerja ya. Pernah gak kalian masuk ke suatu meeting yang banyak banget nih orang nih ya. Jadi ada everybody's there, terus ada somebody, ada seseorang yang ngomongin sesuatu yang seakan-akan diberikan instruksinya tapi nggak bener-bener diberikan. Dia buka topik doang. Terus sebenarnya kerjaannya tuh gampang dan siapapun tuh bisa kerjain. Anybody can do it. Tapi akhirnya nobody kerjain. Umum banget kan, gue yakin kalian yang pernah kerja corporate sering banget masuk ke meeting seperti itu. Dan ini sama layaknya dengan diri kalian. Kalian itu ada everybody, dimana semua dirinya kalian, mau itu masa depan kalian, masa lalu kalian, sama diri kalian sekarang, pasti pengen ngelakuin hal yang produktif. Terus kalian berasa somebody bakal do it, dimana kalian berpikir, ya diri gue di masa depan pastilah kerjain lah ya. Karena itu kerjaan yang sangat gampang, anybody can do it, tapi akhirnya nobody doing it. Kayak diri lu di masa sekarang kagak kerjain. Jadi analoginya gini, orang prokrastinasi karena pertama kalian itu ketemu everybody dulu nih. Gue bakal kekerjain hal ini kalau misalnya gue ada waktu luang. Itu everybody tuh. Somebody-nya adalah berpikir secara fiktif, kayak seakan-akan ya mungkin maleman lah ya gue beresin ini semua. Anybody-nya karena kerjaan itu terkesan sangat-sangat simple, dia berasa bahwa ya tenang aja lah, nggak usah dipikirin malamnya itu malam jam berapa, it's fine. Nobody-nya adalah realita akhirnya kalian prokrastinasi. Sering kan terjadi seperti itu. Dan cara ngatasinnya gimana bro? Jadi ini gue dapat dari bukunya Stephen Covey, di mana ada yang namanya Eisenhower Matrix. Ada yang namanya urgent, not urgent, important, not important. Jadi pada umumnya kalian tuh harus bisa nge-breakdown kalian punya to-do list dengan kalian punya time slot ke 4 kuadran ini. Tapi gue tahu ini akan sangat-sangat susah banget, terutama buat kalian pemula. Bingung banget apa yang mengasosiasikan ini sebagai urgent, apa yang mengasosiasikan ini sebagai not urgent, dan apa bedanya urgent dan important pun mungkin banyak dari kalian yang kagak paham. Nah ini untuk disimplifikasikan sebenarnya ada lagi matriks yang namanya signal versus noise ratio. Jadi signal adalah hal-hal penting yang kalian harus kerjakan, sedangkan noise hal-hal urgent yang kalian harus kerjakan. Nah di sini metodologinya adalah kalian tuh harus bisa mengatur kalian punya waktu lebih banyak ke signal dibandingkan noise. Sebagai general rule of thumb, contoh kalian itu orang dewasa pada umumnya, dimana kalian tidur 6 jam, jadi 24 jam dikurang 6 jam berarti kan masih ada 18 jam. Nah 80% dari 18 jam tersebut, jadi 12,8 jam kerja itu kalian alokasikan ke hal-hal yang sifatnya itu signal, yang benar-benar important tapi nggak urgent. Sedangkan noise, hal-hal yang mendadak kalian tuh kagetan, kok mendadak ada ini ya, ada itu ya, banyak banget hal-hal yang harus kalian kerjakan, yang bahasa corporate-nya adalah kalian tuh firefighting, kalian tuh gila-gilaan memastikan api itu kagak kebakaran lagi. Nah itu 20% aja. Jadi sekarang tugasnya kalian ada breakdownin selama 12 jaman ini, kira-kira tuh kalian kerjain apa aja. Kalian tuh bisa masukin hal-hal important apa aja, kalian sendiri yang bisa jawab, dan like juga noise. Jadi di hari sebelumnya kalian berpikir kira-kira ada noise apa aja yang mungkin muncul dengan kalian spekulasi ada orang-orang yang tidak melakukan kerjanya dengan baik, di breakdownin. Nah habis itu masuk ke eksekusinya. Masuk ke eksekusinya yang di sebelah noise ini, kalian harus tahu kalian itu harus melakukan follow up, jangan cuma delegasi doang. Pada umumnya di budaya timur itu kalau cukup tuh delegasi toh. Yes kalian delegasi, tapi kalian masih harus melakukan yang namanya follow up. Yang gue lihat orang tuh miss banget follow upnya, karena ya berasa noise ya udahlah, itu gue nggak peduli, gue lebih peduli di sini. Benar secara konsep, tapi bukan nggak peduli, bener-bener nggak peduli sampai kalian pukul ujung ke sana, tapi nggak peduli untuk kalian singkirin dikit, kalian kerjain ini, nanti pas ini semua udah cukup selesai kalian bisa ke kanan lagi, kalian bisa nge-follow up task ini lagi. Menurut gue ini sangat straightforward dan sangat mudah banget sebenarnya, tapi kebanyakan orang kagak bisa eksekusi ini karena mereka punya idealisme terhadap kualitas. Jadi mereka berasa semua tugas yang terasosiasikan dengan mereka, kualitasnya tuh harus 100-120%. Pokoknya gue punya kualitas tuh harus paling bagus, karena gue tuh orangnya beda Gus. Gue itu kalau misalkan bikin karya tuh all in segala macam. Kan banyak banget kan kalian ketemu orang-orang seperti ini. Untuk kalian bisa manage time-nya kalian harus tahu bahwa kalau misalkan kalian itu delegasikan ke orang, hasilnya itu mungkin kagak 100% guys. And that's fine. Kalian harus bikin the bare minimum. Bare minimumnya apa nih? Kayak minimum requirement untuk menyelesaikan tugas
tersebut. Contoh yang mungkin semua bisa relate adalah bikin konten gitu kan ya. Sangat subjektif kan ya, kualitasnya seperti apa. Tapi kalian tahu, kalian punya taste, kalian punya selera, edit tuh seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian delegasikan, di mata kalian ini kok agak kurang ya, jadi cuma 70% ya. Tapi 70% itu menurut kalian tuh masih postable, masih the bare minimum. Nah, hal-hal seperti ini kalian generalisasi ke semua aktivitasnya kalian. Kalian harus berani mengsacrifice, mengorbankan kalian punya idealisme terhadap kualitas ke yang namanya sistem. Noise itu harus dikesampingkan. Kalian harus mempunyai suatu mindset 12 jam kerjanya kalian itu benar-benar fokus ke yang namanya itu signal. Pas bukan jamnya signal, yes kalian boleh follow up lagi terhadap yang namanya noise ini. Tapi kalian harus tahu bahwa noise ini kagak butuh effort luar biasa. Di sini pun gue mengambil suatu jargon di dunia fitness yang namanya HIIT dan LIT. High Intensity Interval Training atau Low Intensity Interval Training. Menurut gue itu bisa diganti training jadi work aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang signal, itu kalian tuh mentalnya tuh HIIT tuh. Intensitas kalian tinggi. Tapi begitu ke noise, it's okay guys, turunin aja. Lah kayak kalian fitness, kagak bisa dong kalian hit terus kan ya. Pasti kalian bisa burn out. Tapi di saatnya noise, kalian lead pun gak apa-apa. Tetap kerja pada umumnya yang paling simple adalah ngebalas WA, ngebalas email. Hal-hal yang sifatnya itu sangat gampang dilakukan. Low intensity interval working ini baru kalian aplikasikan ke namanya noise. Dan gue argue kalau misalnya kalian bisa nge-breakdownin ke kuadran ini ya, menurut gue udah cukup banget. Kesalahan pemula adalah mereka tuh banyak yang ampun-ampun yang mereka mau kerjain di hari itu. Yes, mungkin emang banyak, tapi kalian harus pastiin kalian itu high intensitasnya itu dapat, intensitas tinggi itu dapat. Jadi gue sangat merekomendasikan udahlah fokus aja ke 3. Lu pada bisa dapat 3 aktivitas yang benar-benar menggerakkan lu pada punya perusahaan. Menurut gue tuh udah luar biasa. Ingat ya guys ya, signal itu adalah hal-hal yang nggak bisa delegasikan, yang kalian tahu cuma kalian yang bisa kerjain. Hal-hal yang menurut kalian itu orang lain bisa kerjakan dan menurut kalian bisa kena bare minimum. Jauhkan ego kalian, hilangkan idealisme kalian, pindahkan itu ke yang namanya noise. It's fine guys. Kalian di sini bukan untuk masturbasi, kalian punya mental bahwa kalian tuh selalu keren. Enggak guys. Kalian di sini mau bikin sistem untuk kalian tuh bisa produktif. Karena balik lagi, definisi produktif adalah saat kalian tuh melakukan suatu produksi. Ada input dan ada output. Kalau misalnya kalian fokus ke outputnya yang kalian itu kerjakan semua sendiri, ya nggak bakal kemana-mana. Untuk kalian bisa tambah produktif, outputnya harus makin banyak. Dan pastiin yang optimal di kuadran yang namanya signal. Dan ini adalah sistem yang gue kerjakan. Gue tuh ada tracker untuk ngelakuin ini semua. Tapi kalau ditanya yang paling simple bro, nggak usah pakai Google Sheet Tracker. Ada gak? Ada banget. Sebenarnya kalian itu pakai kalian punya notes di kalian punya handphone aja. Terserah handphone apapun guys. Contohnya gue adalah, gue kalau misalkan bener-bener yang sifatnya itu signal, gue ditaruh di gue punya home screen. Jadi gue bisa ngeliat secara signal gue apa sih yang gue harus kerjakan di hari itu tersebut. Sedangkan yang noise gue taruh di notesnya gue. Jadi gue tahu hal-hal apa aja yang harus gue follow up di notesnya gue. Jadi tuh gue bagi 2 seperti itu, simple banget. Tapi buat kalian yang pengen lebih ke struktur segala macam, gue ada tracker yang kalian mungkin bisa cek. Masuk aja ke Instagram gue dan DM tracker. Nah abis itu nanti dari gue punya AI bakal share ini ke kalian. Dan ini elaborasi ke poin gue terakhir. Gue sangat merekomendasikan kalian untuk lebih produktif lagi menggunakan AI. Gue tahu banyak orang yang masih ketakutan memberikan data ke AI. Contoh gue teman gue bahwa lo tau gak sekarang sebenarnya si AI itu udah bisa nge-scan lo punya Gmail dan habis itu bisa connectin ke lo punya G Sheet, ke Google Sheet-nya lu, dan habis itu langsung bikinin lu punya laporan keuangan. Tapi banyak masih kagak percaya dan segala macam dan takut datanya kebocoran. It's okay, tapi kalian tetap bisa ngelakuin versi lebih manualnya lagi. Screenshot aja hal-hal yang kalian tuh berasa sangat generik segala macam, kayak hal-hal pengeluaran kalian rekap, nggak usah lagi taruh Excel, kalian screenshot semua terus kalian dumping ke AI pun tuh juga bisa. Jadi gue sangat merekomendasikan banget buat kalian yang bener-bener pengen lebih produktif lagi, pengen lebih efisien lagi. Bukan efektif ya guys, efisien dalam pengerjaannya kalian fokus coba belajar dengan AI. Dan gue banyak banget video-video yang menurut gue cocok untuk kalian itu coba pelajarin. Buat ngerekap, ini adalah peta produktivitas lu. Bikin to-do list, not to-do list, bangun pagi, bikin trigger mode, cari flow state-nya lu, masukin cinema mode, multitasking, gabungin aktif dan pasif, dan selalu siapin portable task. Biasakan ini semua sampai akhirnya lu ngelihat semua aktivitas lu ini ke 2 kuadran, signal dan noise. Fokus hari lu 80% ke signal dan 20% ke noise. Yang bahasa kerennya deep work di signal. Berasa ini video kagak konkret, post dulu, gue ada tantangan buat lu pada. Cek link di deskripsi dan lakuin selama 30 hari ke depan dan tag gue di Instagram gitu selesai. Sebelum gue tutup videonya, gue pengen revisit hal yang gue ngomongin di awal video. Guys, jangan berpikir
bahwa kalian kagak bisa. Sekali lagi, karena kalau misalkan kalian berpikir nggak bisa, udah pasti nggak bisa. Kalau misalkan kalian berpikir ini nggak realistis, udah pasti nggak realistis. Nggak mungkin jadi realita, guys. Pastiin kalian tuh tahu bahwa ini semua adalah proses. Seperti yang gue bilangin, gue itu minta kalian tuh tetap kerjain tuh hal-hal generik yang semua orang pernah ngomongin terhadap rumus produktivitas. Tetap kerjain, guys. Begitu kalian kerjain, kalian bakal ngerti maksudnya si Agus, oh ternyata signal versus noise ratio tuh seperti ini ya. Jadi jangan jatuhin diri kalian sendiri bahwa nggak mungkin lah kalian bisa ngelakuin ini semua. Kalian tuh harus berani bermimpi, kalian tuh harus punya ambisi untuk bisa jadi produktif, guys. So itu aja video gue hari ini. Next video essay apa menurut kalian menarik untuk kebawakan? Tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notif ya, share ke teman kalian, and I'll see you next video. Salam kreatif.